Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami lanjutkan, biarkan Bapak-Bapak bisa maju lagi ke depan. Dan mungkin kalau tempat cukup untuk ibu-ibu, mungkin ibu-ibunya bisa maju lagi. Silakan Bapak-Bapak dulu bisa maju Pak. Nanti kalau cukup nanti ibu-ibunya bisa maju ke depan. Ini ada satu sak. Ya, kalau bukan Al-Qur'an dengan cahaya. Kalau semakin dekat dengan sumber cahaya, maka akan semakin terang insyaallah. Mungkin ibu-ibu dibuat satu sak bisa silakan ya. Mungkin ada tamu lain yang mau hadir akan datang di belakang. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sama di sini teman-teman. Wabil khusus al-mukarram Tunggu sama maju. Kiai Fikri Zainul Mujib bersama al-mukarram Ustaz Rasul Sugiarto dan para rombongan yang hadir dan sempat hadir pada malam hari ini, para ustaz, para ustazah, para tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah langkah-langkah kita menuju tempat ini dalam rangka kita menambah ilmu, menambah pengetahuan, bersilaturahim, berzikir, berselawat. Semua tujuan-tujuan itu insyaallah masing-masing dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu langkah pertama. Salawat dan salam kita lakukan kepada Qudwah hasanah kita, suri Allah kita, Nabi yang kita cintai, yang cintai kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya dalam hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin oleh hadirin rahimahullah, sebuah susunan acara pada malam ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua adalah membaca ayat-ayat yang suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Reni. Dia adalah imam muda kita. Yang selanjutnya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dan Alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah acara tabligh akbar yang insyaallah akan dipandu oleh Ustaz Rasul Sugiarto dan insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fikri Zainul Mujib yang alhamdulillah sudah hadir di antara kita pada malam ini. Hadirin yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Reni. Kepada beliau, falyatafadhal mas'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Sebanyak. Sebanyak. وينزل من القرآن ما هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur atas doa yang disampaikan kepada Musa Rebi yang telah menjelaskan tentang Al-Quran. Hadirin Alhamdulillah rahimahullah, dan selanjutnya adalah selain kita baca Quran, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita agar beliau dengan syafaat kelak di hari kiamat. Dan itu adalah satu-satunya cita-cita kita, yaitu pertolongan di hari kiamat oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dipandu oleh marawis syafaat Rasul kepada beliau pada tempat tersebut.
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاغتسل أبصرك واستبشارا واستدرك الشعيبة وقرا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تنزيلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمور ترى من فضلي وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استدى بهم الطرق بإذن ربي الرحمن وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاهدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محلك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد صلى عليه يا نبي سلام عليك
Dan selanjutnya acaranya akan kami serahkan kepada tim yang dari karena sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda kepada para dipersilakan. monitor. Ibu-ibu maju lagi satu soft. Yang di luar masuk semuanya ya. Ya, kalau yang di pintu dikosongin semua pindah ke sana. Iya, satu soft lagi betul. Karena ini yang pasang terus ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu satu soft lagi kalau dipenuhi di sana. Ya, ibu-ibu yang di luar masuk semuanya. Sallallahu ala
tamunya memang di luar, iya, ibu-ibu yang mau masuk ke dalam masih ada sela-sela. Dulu ada 3 orang yang belakangan hadir di majelisnya Rasulullah. Yang satu mencari celah-celah yang kosong, yang satu karena malu duduk di belakang sampai gak kelihatan, yang satu pulang lagi. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, yang mencari celah-celah yang kosong dapat jaminan sukses bahagia selama dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang karena malu duduk di belakang sampai gak kelihatan, Allah juga malu sama dia, terserah maunya apa. Yang pulang lagi kehilangan jaminan. Maka mari sela-sela yang masih kosong diisi dulu, karena saya lihat masih banyak ibu yang dalam perjalanan mungkin sekitar berapa ya? 10 ribuan ya. Berpikir-pikir ke sini ya. Banyak yang nampak, terlihat nampak ya. Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati wa akhwatillah rahimakumullah. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidz wal ustadzah, para hadirin sekalian, tak lupa ketua DKM Masjid Al-Irsyad dan juga segenap pengurus, ibu-ibu yang luar biasa, ayah-ayah yang istimewa, generasi muda kita, termasuk adik-adik kita yang masya Allah banyak sekali ikut meramaikan tampilan pada malam hari ini. Bapak sekalian, ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Adik-adik yang di sebelah sana, adik-adik yang di sebelah sana, tolong yang dewasa mendampingi agar adik-adik tidak ngobrol sendiri. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu, insya Allah menjamin keberkahan dari pertemuan ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili tim Safari Dakwah Ustaz Kiai Haji Fikri Zainuddin Azhar. Kenalkan, nama saya Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustaz Cinta. Saya yang mengasuh program Teknik Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Indahnya Cinta NCTV, Taman Cinta, Masjid Cinta NC Muslim Indonesia, Berdoayu UCTV, dan masih banyak lagi. Mengapa judul Ustaz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Ada yang janda di sana? Tapi ini banyak janda di sana. Kalau jomblo, janda, duda jangan pulang dulu, kita nikah langsung lagi ya. Karena ini sudah akhir zaman. Apa kata Nabi? Wa yurarrajul waqid. Nanti kamu lihat di akhir zaman satu laki-laki diperbutkan 40 wanita. Mengapa ya Rasulullah? Min qillatir rijal wa kasratin nisa. Saking semakin sedikitnya laki-laki, saking semakin banyaknya perempuan. Jadi sudah terbukti malam ini ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Masya Allah. Maka saya doakan dulu untuk yang belum nikah, semoga segera nikah. Yang sudah nikah kita doakan nikah ya. Yang sudah nikah kita doakan semoga tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mohon maaf. 7 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar tayangan bioskop di Indonesia, judulnya Surga Menanti, ada di YouTube. Saya main film bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Ternyata setelah main film dengan Syekh Ali Jabir almarhum, Allah amani saya untuk sampai dakwah klinik bersama adik-adiknya Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, untuk mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Karena sudah sering kita sampai dakwahkan adik-adiknya Syekh
tokoh-tokoh nasional yang sangat diminati oleh masyarakat. Di antaranya yang malam ini kita ajak ke sini atas izin Allah adalah Ustaz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Beliau adalah putra kandung dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Angkat tangan yang cinta Kiai Haji Zainuddin MZ, yang senang dengan ceramahnya. Semuanya cinta. Yang tak cinta boleh pulang ya. Semua cinta. Alhamdulillah. Malam ini kita bawakan fotokopinya karena Ustaz Fikri ini putra kandung, wajahnya paling mirip dengan abah beliau, suaranya paling mirip, lucunya nggak kalah dengan abah beliau. Tetapi di balik kelucuan itu beliau memang menyentuh kesadaran kita untuk bersegera memperbaiki diri untuk menggapai ridha ilahi. Mohon maaf, malam ini karena waktu terbatas, saya tidak akan ceramah tentang cinta, jodoh maupun pernikahan, karena di 13 buku yang saya tulis semuanya tentang cinta, jodoh dan pernikahan. Nanti kalau ada yang punya masalah cinta, jodoh dan pernikahan, langsung ketik di nomor ini, tidak telepon saya. Kayak gitu ya. Nanti yang punya masalah cinta bisa follow Instagram saya @restu_sugiarto DM sudah gratis ya. Malam ini kita istimewakan waktu untuk Ustaz Fikri Zainuddin MZ karena beliau ini Masya Allah di sela-sela kesibukan dan biasanya hanya kita tonton di salah satunya di program Abdi Akbar Damai Indonesia TV One dan juga di TV yang lain. Saat ini Allah perkenankan beliau untuk hadir ke sini silaturahmi bersama kita semuanya. Maka waktu sebelumnya nanti akan kita berikan untuk beliau agar kita bisa untuk menangkap apa yang beliau rindukan untuk kita semuanya. Sudah siap semua menyimak usia beliau? Sudah siap semuanya? Adik-adik siap makan ya? Adik-adik tolong dibantu didampingi agar tetap tenang. Dan sebelum menyimak tausiah Ustaz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, permintaan saya satu sebelum beri tausiah, tolong bisa senyum dulu semuanya. Senyum dulu semuanya. Senyum mas. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga bertayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum 15.000 kali per hari perlu kita periksa. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Takbir! Ya, kita akan langsung simak tausiah dari Ustaz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Tidak jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Lihatlah sejarah kehidupan dunia, tidak ada seorang pemimpin pun yang cintanya kepada umat dan rakyat zahir batin
kecuali pemimpin kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, yang ada pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat. Kalau cinta sama rakyat cuma ada maunya dan ada waktunya. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir dan batin, dari dunia sampai akhirat Nabi cinta kepada kita umat dan rakyat. Apa bukti kecintaan Nabi kepada kita? Ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini diambil selesai dalam waktu 5 menit. Malam minggu pidato di sini sampai jam berapa ini? Jam 2 beneran. Gak bayar mau lama. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ajal baginda Nabi sudah dekat, Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Israel ditemani dengan malaikat Jibril datang menjumpai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lihat sebelah kiri malaikat Israel, sebelah kanan malaikat Jibril. Nabi berkata, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang begitu Jibril, kemuliaan apa yang akan saya dapatkan begitu saya menghadap kekasih saya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata malaikat Jibril, enggak usah khawatir Muhammad. Inna abwaab as-sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah siap menyambut kedatangan Rohmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Kata baginda Nabi, bukan itu yang saya maksud Jibril. Kalau pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah siap menyambut roh saya, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang saya tanyakan. Kalau saya mendapat kemuliaan yang begitu rupa, alhamdulillah. Tapi umat saya bagaimana Jibril? Umat saya. Umatmu yang mana Muhammad? Yang di kota Palu, jalan Sausu, yang hujan-hujan masih hadir di pengajian, itu bagaimana mereka? Oh, umatku yang hujan-hujanan ikut pengajian di situ, tidak usah khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan jaminan kepada mereka. Yang hadir di sini sudah dapat jaminan. Sorga dalam hadis qudsi Allah menyatakan itu. Sorga belum akan dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Itulah bukti pertama kecintaan Nabi kepada kita. Umat-umat terdahulu mau masuk surga, pintunya belum dibuka sebelum umat Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Oh, alhamdulillah. Kita walaupun umat paling akhir, tapi ternyata karena ikut jadi umat baginda Nabi Muhammad oleh Allah di akhirat diberikan keutamaan. Nanti yang hadir di sini masuk surga lebih dulu, dihisab lebih dulu, dibangkitkan lebih dulu, lewat Shiratal Mustaqim lebih dulu. Kalau kau mampir ke neraka juga lebih dulu.
Oh. Zuriat keturunan Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa langganan masuk surganya, tapi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan keutamaan. Kenapa? Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, ketika roh akan terpisah dari jasad, ini bukti kedua Nabi cinta zahir batin kepada kita. Ketika roh akan terlepas dari jasad, ada 3 kalimat yang terlontar dari bibir mulia baginda Nabi. Apa kalimat itu? As-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat. An-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi, hormati kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. As-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat. Ini amanah yang disampaikan oleh baginda Nabi sebelum ruh terlepas dari jasad. Sholat, dirikan sholat. Bapak Ibu, saudara-saudara, sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia sedang membangun agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. Pantas kalau Nabi memesankan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan ibadah sholat kita masing-masing. Nih, yang hadir malam ini di masjid 30 orang ada nggak? Lebih. 50 orang, 100 orang, 1000. Ya, campur yang bokep di sungai-sungai. Semua kita yang malam ini hadir di Masjid Al-Irsad, yakinlah saudara, di akhirat kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar, benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu ruka'an sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di kota Palu pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Saudara, ayo kita renungkan. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul atau tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor, yaitu melalui sholat 5 waktu. Ayo kita hitung lalu kita renung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat di Masjid Al-Irsad, cakep benar tuh, 10 menit. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang gila khusus 2 menit. Ini cepat perahunya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul atau tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluan. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Sholat, dirikan sholat, karena itu ciri umat baginda Nabi Muhammad SAW. An-nisa, ittaqun nisa, wanita, lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Bu, ibu dihutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Dalam kesempatan lain
repot pidato kalau banyak saingan, repot urusan. Bu, ibu nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi. Harkat dan martabat kemuliaan ibu diangkat oleh agama Islam. Pernah Nabi menyampaikan sabdanya, An-Nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jika baik wanita, baik negara. Jika rusak wanita, hancur negara. Saya tanya, tiang itu posisinya penting apa tidak? Penting apa tidak? Masjid kita kalau nggak ada tiangnya, hancur apa tidak? Rumah kita kalau nggak ada tiangnya, rubuh apa tidak? Pesantren kita kalau nggak ada tiangnya, runtuh apa tidak? Begitulah bangunan tidak mungkin bisa berdiri tanpa ada unsur tiang di dalamnya. Begitu dimuliakan kaum wanita oleh ajaran agama Islam yang dibawa junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat lagi sejarah. Maaf, sebelum Nabi lahir, peradaban dunia adanya cuma 3: Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ini peradaban dunia ketika ini. Ketiga-tiganya sangat merendahkan posisi kaum wanita. Sejarah mencatat itu. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Nauzubillah. Di Yunani, seorang suami menjadikan istrinya komoditas barang dagangan di pasar. Ya Allah, begitu hina, rendah posisi kaum wanita ketika itu. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Qing di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena raja istrinya 1000. Raja istrinya 1000. Raja istrinya 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja istrinya sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Lahir junjungan Nabi membawa syariat agama Islam sebelum ruh terlepas dari jasad. Kalimat yang kedua, An-Nisa ittaqun nisa, wanita lindungi, hormati, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, ummati. Ya, kalau mau ngobrol nggak apa-apa di luar saja, bukakan pintunya itu Pak, biar anak-anak kita bercanda di Selasa saja. Kalau mau bercanda, mau ngobrol silakan, nggak apa-apa, nanti belakang atau di samping sana. Bapak ibunya masih mau mengaji, perlu konsentrasi biar nggak buyar konsentrasinya. Sampai mana saya tadi ngomongnya? Yang ketiga, ummati. Ayo saudara, lihat lagi sejarah. Nggak ada pemimpin dunia yang begitu mau melepas ajalnya tapi sempat ngomongin rakyatnya. Nggak ada. Kecuali junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat lagi sejarah, saudara. Nabi itu bukan cuma sekedar rasul, tapi Nabi itu kepala rumah tangga, punya keluarga. Di penghujung hayat, Nabi nggak manggilin istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di penghujung hayat, Nabi nggak manggilin putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Di penghujung hayat, sebagai seorang kakek, Nabi nggak manggilin cucu kesayangannya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati. Kita semua umat baginda Nabi besar Muhammad. Karena itu pantas kalau Nabi Muhammad kita jadikan teladan.
pemimpin, contoh, panutan buat orang-orang beriman. Dari dunia sampai akhirat, Nabi cinta kita. Di akhirat, Nabi bela kita. Ya Allah, saudara, kalau baca kitab-kitab klasik disebutkan nanti itu ketika kita umat baginda Nabi lewat, Nabi berdiri di tepian, mengangkat kedua belah tangan sambil mengucapkan doa, Allahumma salim, salim, ya Allah, selamatkan umatku yang sedang berkembang, selamatkan ya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini, langkah kaki kita ke masjid dicatat bahwa kita semua umat baginda Nabi dan cinta kepada beliau. Dengan harapan di akhirat nanti semua kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin yang datang ke sini ini pasti kalau ditanya cinta sama Nabi Muhammad. Saudara cinta kepada baginda Nabi? Cinta. Saudara, yang namanya pengakuan boleh-boleh saja. Selama ini kita baru pandai ngaku cinta sama Nabi. Pengakuan boleh-boleh saja. Kita baru cuma pintar ngaku umat baginda Nabi. Boleh. Mudah, murah, siapapun bisa ngaku. Persoalannya nanti di akhirat, kita diaku apa tidak menjadi umat baginda Nabi. Itu yang jadi persoalan besarnya. Yang namanya ngaku sih boleh-boleh aja. Sama juga begini, Bu, Ibu kenal Pak Prabowo? Aku Prabowo kenal sama Ibu? Iya. Siap deh. Apa bedanya sama kita? Kita baru cuma sekedar pintar ngaku umat baginda Nabi. Persoalannya yang utama saya katakan di akhirat nanti, apa kita diaku apa tidak oleh beliau. Nah, itu yang menjadi persoalan utama. Kalau kita pengen diaku sebagai umat baginda Nabi, tentu ada cirinya. Selain sholat yang tadi saya katakan, ciri yang kedua umat baginda Nabi memegang teguh warisan beliau. Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepadamu dua macam warisan yang jikalau kamu berpegang teguh di atasnya, insya Allah kamu akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Nabi 14,5 abad yang lalu meninggalkan kita. Beliau meninggalkan warisan. Kalau kita cinta sama baginda Nabi, maka warisan inilah yang harus kita jaga, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga begini, kita punya orang tua, kita sayang dan cinta betul sama orang tua kita, meninggal punya warisan, kira-kira kita jaga apa tidak? Jual. Apa warisan Nabi? Pertama, Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Gemar membaca, mempelajari isinya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya menjaga warisan Nabi. Gemar membaca Al-Quran, lalu berusaha untuk memahami isinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maaf ya, boleh jadi kita tiap hari membaca Al-Quran, boleh jadi kita pun mempelajari isi kandungan Al-Quran, tapi maaf betul, masih banyak di antara kita lupa-lupanya yang
hanya sekedar menjadikan Al-Quran hanya hiasan saja di rumah kita masing-masing. Mungkin kemana kita pergi kita bawa. Boleh jadi di mana tempat kalau kita istirahat kita baca, kita pelajari kandungannya. Di rumah pun kita taruh di tempat yang paling tinggi. Tapi isi dan ajaran Al-Quran tanpa kita sadari sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya Al-Quran baru cuma sekedar pajangan hiasan di rumah. Siang malam pagi sore kita baca, di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihkan minyak wangi. Kita mau ambil, kita mau baca, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi ajaran Al-Quran tanpa kita sadari sering kita lecehkan sendiri. Sampai juga ada lurah baru tumben dapat surat dari gubernur. Senangnya bukan main lurah. Dalam isi surat itu gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan saya tanah 1000 meter di kampung apa? Kampung Nunu. Tolong carikan saya 1000 meter tanah di kampung Nunu. Tanda tangan gubernur. Lurah baru tumben dapat surat dari gubernur, senangnya bukan main. Itu surat dari gubernur siang malam pagi sore dibaca. Kemana pergi dia selalu bawa. Di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihkan minyak wangi. Mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kenapa? Senang dapat surat dari gubernur. Tapi isi dari surat itu gubernur minta mencarikan tanah 1000 meter di Nunukan, nggak dicari-cari. Nanti kalau ketemu gubernur ditanya apa tidak? Ditanya apa tidak? Ditanya. Lurah, sudah terima surat saya? Sudah Pak. Terus bagaimana Lurah? Waduh Pak, surat Bapak siang malam pagi sore saya baca. Kemana saya pergi saya bawa, di rumah saya taruh di tempat yang paling tinggi, saya kasihkan minyak wangi. Saya mau ambil saya cium dulu, saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kata gubernur, bagus Lurah, kau memang bawahan yang taat sama atasan. Terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, tanah 1000 meter di kampung Nunukan sudah kamu cari belum? Nah, yang itu belum tuh Pak. Kata gubernur, bagus Lurah, besok kau pindah Lurah Kebon Kosong. Apa bedanya sama kita? Boleh jadi siang malam Quran kita baca, di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, tapi ajarannya tanpa terasa sering kita lecehkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan terpecah belah, jangan tercerai-berai. Ayat ini kita baca, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sesama umat Islam sering centang perang. Cuma gara-gara beda tahlilan, protot-prototan. Cuma gara-gara pembacaan maulid sama tetangga nggak negor. Ada kayak begitu di sini ada? Yang mana orangnya? Ayatnya kita baca kok, tapi dalam kehidupan sehari-hari kenapa kita nggak menghormati perbedaan? Cuma gara-gara beda partai sama tetangga musuhan. Cuma gara-gara beda pilihan calon wali kotanya sama tetangga tawuran. Ini ayat kita baca, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri yang melecehkannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah, jangan tercerai-berai.
Iya, saya cuma melihat jauh. Yang kedua, warisan Nabi itu sunnah. Apa sih sunnah itu? Contoh perilaku kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, Nabi itu prinsipnya ana awalun wajibun ma'amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan satu perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Nabi itu orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintahnya disebarluaskan kepada orang lain. Maka pantas kalau ajaran baginda Nabi, himbauan beliau, sahabat tabi'in dan semuanya umat mengikuti. Kenapa? Karena memang Nabi sebelum perintah itu disebarkan, beliau sudah melakukan lebih dahulu. Contoh, Nabi menganjurkan saudara-saudara rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca tuh, Nabi kalau sholat tahajud kakinya sampai bengkak karena rajin rukuk dan sujud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya juga tahu di kampung Nunukan sini ini banyak yang kakinya pada bengkak di sini. Asal kurang kan? Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Sepertiga malam yang akhir, Nabi sudah berdiri tegak melakukan sholat tahajud. Bu, ibu sering bangun tengah malam? Ngapain? Rusakan. Contoh lain, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Ana awwalih wajibun ma'amartum bih. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah kita baca, Nabi di rumahnya itu nyaris belum pernah ada duit nginep. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sebelum diperintahkan kepada yang lain, Nabi sudah mengerjakannya lebih dahulu. Nyaris belum pernah ada uang menginap di rumah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita marilah berusaha, jangan cuma pandai mengaku sebagai umat Nabi. Tentu juga kita berusaha agar di akhirat kita diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara cinta kepada baginda Nabi? Cinta. Yang jawab 30 orang. Cinta kepada baginda Nabi? Cinta. Kita ikuti, kita tiru, kita contoh sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Ya Allah, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholat Nabi makin luar biasa. Kalau ada orang kampung Nunu, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai besok subuh itu orang berhenti sholat. Betul atau tidak? Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya makin luar biasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, menceritakan bagaimana sholat suaminya. Satu malam, kata Sayyidah Aisyah,
Selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Woi, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang kampung dulu kalau tidur kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya sholat. Selesai salam saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa? Ya. Oh, jangan curi-curi. Nabi itu sama istrinya tipe suami romantis loh. Nah, ini juga ada hikmahnya. Ini ngajarin kita para suami ini kalau manggil istri panggilannya mesra, penuh kelembutan, romantis. Karena Nabi manggil istrinya, coba lihat saja. Nabi itu kalau manggil istrinya, ya Umayyah, betul atau tidak? Ya. Berarti Nabi itu suami yang romantis, manggil istri mesra. Pak, Pak, Pak. Ini bapak-bapaknya belaga budak nih. Nabi itu ya Allah manggil istri kalimatnya mesra, ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya ada apa Ben? Kira-kira begitulah. Ini ngajarin kita suami ini mesra, romantis manggil istri. Maaf ya, kita ini kadang-kadang enggak manggil istri terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil keling, sini kamu. Jujur menyakitin. Ada apa ya, Pak? Abang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Terus, ya kalau sholat biasa saja, kenapa sih Pak? Apa jawaban Nabi Aisyah? Apalah ibu anakku maaf dan sakuro. Kamu pikir saya tidak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abd dan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, sholat dan ibadah saya makin saya tingkatkan. Nah, poinnya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, yang ketiga, kalau kita mau diaku sebagai pengikut baginda Nabi, maka perbanyaklah amal ibadah. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Ini bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi dosanya saja sudah mendapat jaminan ampun, tapi ibadahnya makin luar biasa. Ayo kita contoh, sekuat kemampuan kita, masing-masing kita kemampuannya tentu berbeda-beda. Iya toh? Maka sekuat dan sekemampuan kita, contoh ibadah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, ibu bapak, mulai malam ini mau meningkatkan ibadah kepada Allah? Oh, tidak pula dia jawab. Bu, mau kemana bu? Woi, mau kemana woi? Biarin yang pulang buat teriakin. Saya tanya, saudara-saudara mau meningkatkan ibadah kepada Allah? Mau menebarkan kebaikan? Saya tes malam ini kita sama-sama. Saudara-saudara mau bersedekah? Mau uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja karcisnya 15.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fitri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang.
sedekah itu yang penting ikhlasnya, betul atau tidak? Sedekah itu jadi penerang buat kita di alam kubur kok. Sedekah kita itu jadi penerang buat kita di alam kubur. Ya Allah, alam kubur itu gelap gulita. Sayyidina Utsman bin Affan nangis ketika diceritakan alam kubur. Apa kata beliau? Kalau saya ditakdirkan masuk surga, di surga banyak manusia. Kalau saya ditakdirkan masuk neraka, di neraka banyak manusia. Tapi ketika saya di dalam kubur, saya sendirian, gelap gulita, cuma amalan ibadah saya saja yang menemani. Itu sebabnya Sayyidina Utsman nangis terseduh-seduh. Penerang kita di alam kubur adalah amalan sedekah kita. Ustaz, saya mau ikut sedekah Ustaz 1 juta. Insya Allah lampu di alam kuburnya neon, terang, LED. Ustaz, saya mau ikut sedekah Ustaz, biar alam kubur saya terang 100.000. Insya Allah lampu patroma. Ustaz, saya ikut sedekah Ustaz 10.000, lampu lilin. Ustaz, saya 5.000 Ustaz, mentol korek. Bapak Ibu, atau dari kotak-kotak amal yang sempat terhenti, nanti ada petugas yang mengitarkan pembacaan sholawat diiringi akrom dipimpin oleh Ustaz Restu kembali. Petugas amal sudah siap. Dimulai dari saya dulu sini. Silakan Ustaz Restu. Allahumma sholli Tapi sesungguhnya orang itu adalah orang yang cerdas. Zohirnya dia mengeluarkan uang dari sakunya,
tapi batinnya, hakikatnya sesungguhnya dia sedang mentransfer uang tersebut kepada kepentingan dirinya di akhirat nanti. Itulah perbuatan orang-orang yang cerdas. Orang yang gemar sedekah, jangan salah mindset ya. Bukan orang yang boros dalam membelanjakan uangnya, tapi sesungguhnya dia orang yang cerdas. Dia sudah mulai mentransfer uang buat dirinya sendiri untuk kepentingan dia di akhirat nanti. Yang kita makan, mohon maaf, yang kita makan paling besok pagi cuma keluar lewat belakang. Betul atau tidak? Yang kita pakai paling 1-2 tahun atau 3 tahun sudah rusak. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang hakiki menemani kita. Sesungguhnya kita sedang berbuat mentransfer untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahagia sejak mulai alam kubur sampai akhirat nanti. Maka itu kalau ada orang yang sedang gemar, orang yang gemar bersedekah, janganlah kita salah persepsi. Mereka bukan orang-orang yang boros membelanjakan uangnya. Sesungguhnya mereka orang yang cerdas, sudah mulai mentransfer kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan jangka panjang. Nah, saya titip pesan Bapak, Ibu, saudara-saudara, khusus malam ini dan seterusnya, kalau kita mau melakukan amalan sedekah, niatkan pahala sedekahnya buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Aku yakin pahala itu akan sampai kepada mereka tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Maaf ini, saya tanya, semua yang hadir di sini ini kan anak dari ibu bapaknya masing-masing, betul atau tidak? Semua kita pasti punya orang tua, semua kita pasti punya ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Mengharap kepada Allah, wasilah sedekah yang kita lakukan di alam dunia, pahalanya buat mereka. Boleh jadi itu akan jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah, kubur keluarga kita. Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Saudara, yang kita rasakan hari ini, yang kita nikmati sekarang ini, yang kita miliki saat ini, sadarilah itu buah dari perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua kita. Tanpa mereka kita nggak akan bisa seperti sekarang ini. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khususnya pahala sedekah yang kita lakukan akan sampai kepada mereka, dan senangnya bukan main mereka terima. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan seorang anak. Ada bapak. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan seorang anak punya orang tua yang sudah meninggal dunia, tapi tidak pernah mengirimkan doa, apalagi pahala sedekah kepada dia. Sungguh anak tersebut adalah anak yang keterlaluan. Kebangetan. Saudara, kita semua akan masuk ke alam kubur. Betul atau tidak? Kita semua akan menyusul keluarga kita yang sudah berpulang. Ketika kita masuk ke alam kubur, barulah kita merasakan bahwa dahulu keluarga kita, orang-orang tua kita mengharapkan kiriman doa dan pahala dari kita waktu itu masih hidup di alam dunia. Tapi karena kita nggak percaya, kita cuek, kita nggak pernah kirimkan mereka. Tapi begitu kita masuk ke alam kubur, rasalah kita memerlukan pertolongan, kiriman doa dari mereka yang masih hidup di alam dunia.
bukan khurafat. Alam kubur bukan tahayul. Semua kita akan masuk ke dalam situ. Amalan ibadah kita tentulah itu yang jadi tanggung jawab kita. Kalau amalan ibadah kita banyak, insya Allah kita akan mendapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau amalan ibadah kita berkurang, kita mengharapkan dari keturunan anak cucu kita yang hidup di alam dunia rutin mengirimkan kita doa, mengirimkan kita pahala, khususnya pahala sedekah. Kalau ini kita lakukan kepada orang-orang tua kita, yakinlah saudara, satu saat begitu kita ada di dalam anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita kerjakan di alam dunia. Ketika itulah kita baru merasakan betapa nikmatnya mendapat kiriman doa dan pahala dari anak-anak kita yang soleh dan solehah. Karena itu niatkan pahala sedekah buat orang-orang yang tercinta yang sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini kajian terakhir yang ke-9. 4 hari saya sudah muter di kota Palu safari dakwah. Insya Allah besok jam 6 saya bertolak ke Jakarta, lalu terbang lagi ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, karena besok malam itu ada tabligh akbar, lalu paginya khotib sholat Idul Adha di Banjarmasin. Saya 4 hari muter di kota Palu, alhamdulillah bisa silaturahmi dengan ibu bapak jamaah Masjid Al-Irsyad, menyambung silaturahmi tahun 89 bapak saya Allah yarhamki Haji Zainuddin MZ. Woi, bapak saya. Woi, bapak saya. Saudara kenal Haji Zainuddin? Kenal di mana? Radio. Alhamdulillah saya malam ini bisa menyambung silaturahmi tersebut. Tetapi malam ini wasilahnya 4 hari ini wasilahnya adalah Yayasan Budianul Mahsus di bawah pengasuh pimpinannya Kiai Haji Gaus Abdul Hakim yang pakai gamis putih. Yayasan Budianul Mahsus ini ada pondok pesantrennya berdiri tahun 2017-2018 di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Ujung Berung. Pesantren Budianul Mahsus punya 3 program: tahfidz Al-Quran, tahkhusus, dan tahun depan dicanangkan sekolah formal. Perlu dukungan dan bantuan serta doa dari kita semua agar anak didik kita di pesantren tersebut mendapatkan kemudahan dan mendapatkan keberkahan. Amin. Perlu dukungan, bantuan, dan doa dari kita semua. Yayasan Budianul Mahsus inilah yang membawa saya hadir bersilaturahmi di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Irsyad. Kalau saya sendirian datang ke kampung dulu, kaya-kayanya nggak mungkin kaya-kayanya. Kaya-kayanya mah berat. Ayo kita hitung-hitung, Bapak Ibu Saudara, tiket dari Jakarta ke Palu itu 2.400.000. Pakai duit. Pakai duit. Dari airport saya harus sewa mobil, pakai duit. Betul apa tidak? Mobilnya harus isi minyak, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Duit.
total pengeluaran pulang pergi itu antara 6 sampai 7 juta. Kalau saya berdua 14 juta, saya tanggung sendirian, remok. Betul tidak? Karena itu Yayasan Bunyatul Marsus inilah yang memfasilitasi, jadi wasilah pertemuan kita silaturahmi pada malam hari ini. Program dari pesantren tersebut tahfidz, khusus dan formal, mengikuti Dignas, dan itu dicanangkan insya Allah tahun depan. Bagaimana profilnya sekaligus nanti penggalangan dana akan disampaikan oleh Ustaz Reslu Sugiarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kami Safari Dakwah di Kota Palu sudah 4 hari dari tanggal 12. Ini malam terakhir. Besok pagi saya sudah balik ke Jogja, saya pikir balik ke Jakarta, kemudian ke Kalimantan Selatan. Setelah itu nanti kami akan ketemu lagi di Lombok, Safari Dakwah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi malam ini adalah malam terakhir kami di Kota Palu untuk edisi Safari Dakwah kali ini. Maka karena ini malam terakhir, Ustaz Fikri dari tanggal 12 kemarin total keliling sampai sekarang 9 masjid, dan di setiap masjid Ustaz Fikri bagi-bagi hadiah, dan malam ini hadiah dari Ustaz Fikri tinggal 35 Al-Quran lagi. Ini bukan sembarang hadiah, karena ini bukan sembarang Al-Quran, karena ada tanda tangan dari Ustaz Fikri sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan dekatnya Ustaz Fikri, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Ini hanya terbatas untuk 35 orang, karena Quran ini tinggal ada 35 orang, 35 biji. Jadi nanti Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan, dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan. Kita Ustaz Fikri, nanti Ustaz Fikri kembali ke sini, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Tidak hanya diberikan langsung oleh beliau, tapi yang maju ke depan sini akan didoakan khusus oleh beliau, semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang maju ke depan sini akan didoakan lagi, semoga hajat-hajatnya yang belum lancar dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang diam-diam sakit belum sembuh-sembuh, atau hutang belum lunas-lunas, atau lama nikah belum punya anak, atau jomblo, janda, duda dari musim perahutan sampai musim durian, sampai balik lagi musim perahutan, belum juga dapat jodoh. Nembak cewek 10 yang tolak 15. Atau mungkin buka usaha tapi maju mundur, maju mundur, maju mundur, mundur gak maju-maju. Atau jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh gak bangun, bangun. Semua kesulitan keduniaan akan didoakan oleh Ustaz Fikri di depan sini, karena beliau ini musafir, kata Nabi musafir itu doanya mustajab. Tambah satu bonus lagi, foto berdua dengan Ustaz Fikri. Karena biasanya kita hanya nonton di TV, sekarang bisa foto bareng di sini. Nanti kalau ada ibu yang maju di depan, suaminya boleh maju ikut foto. Kalau ada suami yang maju di depan, istrinya boleh maju ikut foto. Yang nggak boleh istri orang lain. Apa syarat dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan foto istimewa sekeluarga bersama Ustaz Fikri Zaidin Najat? Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Syaratnya Bapak Ibu mumpung masih hidup semuanya. Kalau yang masih hidup senyum dulu, karena orang yang senyum sekali-sekali insya Allah masih hidup ya. Khusus untuk yang masih hidup, malam ini ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dijalankan oleh almarhum Syekh Ali
infak yang terkumpul malam ini insya Allah akan khusus kita perbantukan untuk Yayasan Bunyatul Maksus yang dipimpin oleh Ustaz Hawas Abdul Hamid, karena pesantren kafe milik beliau ikut jaringan yang mendukung program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini dengan menyisihkan rezeki cukup 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan khusus untuk 35 orang. Insya Allah malam ini Bapak Ibu sudah ikut andil untuk ikut mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, sekaligus berhak dapat hadiah dari Ustaz Fikri, berhak didoakan khusus oleh beliau, berhak foto sekeluarga bersama beliau. Ingat, Nabi pernah mengingatkan bahwa terkait dengan sedekah jangan pernah khawatir. Apa kata Nabi? Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, tapi malah bertambah dan terus bertambah. Mengapa? Karena begitu seseorang menyatakan Bismillah, aku mau sedekah, Bismillah, aku mau infak, aku mau ikut program mencetak 1 juta penghafal Quran, maka malam ini juga Bapak Ibu didoakan oleh malaikat. Ada malaikat khusus yang menunggu orang bersedekah. Begitu kita bersedekah, berinfak, malaikat itu akan tangan tinggi-tinggi kemudian mendoakan kita. Allahumma a'ti mufiqan khalaba. Ya Allah, berilah ganti berlipat ganda untuk hamba Allah yang infak malam ini. Sekali lagi, Bismillah, Bapak sekalian, malam ini saya mengajak dan mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya, cukup dengan menyisihkan infak terbaik 2 juta rupiah, tapi bisa dicicil selama 3 bulan. Insya Allah nanti Bapak Ibu berhak maju ke depan, dapat hadiah istimewa dari Ustaz Fikri, didoakan khusus dan foto bersama beliau. Ingat, karena kita beri waktu 3 bulan, Bapak Ibu nggak perlu setor uangnya malam ini. Malam ini cukup setor senyum untuk Mas Hidup, kemudian maju di depan. Setelah maju di depan Ustaz Fikri ikrar, ya Allah, saya tidak ingin seperti yang kau ceritakan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa itu? Allah ceritakan di Al-Munafiqun ayat 10 tentang orang yang terlanjur syakaratul maut, nangis-nangis minta diperpanjang nyawanya sebentar, ternyata hanya pengen infak, pengen sedekah dan pengen jadi orang baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, andaikan kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Rabb, aku pengen sedekah, aku pengen infak, dan aku pengen jadi orang baik. Sayangnya di ayat 11 Allah menjawab, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali orang sudah sampai ajal, tidak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Jadi senyum, maju ke depan, ikrar gak pengen meninggal dulu sebelum semua infak yang terbaik, langsung saja diberikan hadiah oleh Ustaz Fikri berupa Al-Quran yang ada dalam tangan beliau, kemudian didoakan khusus jadi Al-Quran, didoakan hasilnya lancar dan foto sekeluarga dengan Ustaz Fikri. Setelah itu catatkan nama, nanti kita catatkan nama yang bawa ke sini, catatkan nama dan WA. Yang putri mana akan dapat kalau masih depan, angkat tangan. Kalau yang ibu nanti sudah benar, maksudnya tim kita ya. Nah tim kita di sini kalau catatkan nama tim kita ini. Bismillah, kita punya waktu 10 menit dari sekarang. Saya mau mencari mujahid-mujahidah yang siap jihad dengan hartanya cukup 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 3 bulan. Yang berminat silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, silakan masuk. 16, 17, ayo masuk semuanya. Ada jatah 35 Al-Quran untuk
niat yang baik kalau ditunaikan langsung insya Allah pahalanya langsung disempurnakan oleh Allah. Atau yang rumahnya dekat boleh diambil ke rumah uangnya, kita tunggu sampai Bapak Ibu datang lagi ke masjid ini membawa uang cukup 2 juta rupiah. Atau yang malam ini bawa aplikasi mobile banking atau QRIS bisa ditransfer malam ini juga. Tapi kalau transfer atau sepertinya belum memungkinkan, nggak apa-apa. Ibunda ayahnya kita berikan waktu 3 bulan untuk menyetorkan. Boleh juga titip uang muka, misalnya malam ini bawa 1 juta, setorkan 1 juta dulu, berarti 1 juta sisanya dicicil selama 3 bulan. Ya, kalau kita udah terbiasa cicil di dunia, cicil motor, cicil mobil, cicil macam-macam, irilah dengan cicilan akhirat karena inilah yang lebih abadi. Kalau cicilan dunia itu saya kedudukan, tetapi ketika mengangsur untuk investasi akhirat, ini nilainya berlipat ganda hingga kiamat dan di akhirat nanti kita akan panen raya. Itulah mengapa Rasulullah selalu menandaskan harta yang kita makan pasti akan habis dan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan-simpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Kita berkata, walau bisyik kita berarti jauhkan hidup dari api neraka meskipun hanya sedekah dengan sebiji kurma. Malam ini kita tidak hanya mengajak sedekah sebesar sebiji kurma, tapi kita ajak sedekah 2 juta rupiah, tentu kemanfaatannya lebih luas. Ilahana ya ilahana yassir lana ya
itu berarti Bapak Ibu sudah digolongkan jadi ahli Quran, sehingga dapat pahala yang sama dengan mereka yang telah hafal 30 juz, dan juga Bapak Ibu belum hafal 30 juz. Subhanallah. Iya, ini ambil 5, Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Ayahanda ambil 5 Quran berarti 10 juta rupiah. Subhanallah, merinding saya, luar biasa. Iya, ini di 4 menit terakhir Ustaz Fikri mau lelang juga sorban yang beliau pakai. Nah, ini khusus bagi siapapun yang ingin memiliki sorbannya Ustaz Fikri sekaligus dapat bonus Al-Quran. Insya Allah cukup dengan sedekah 10 juta rupiah. Insya Allah dapat tambahan shawl yang dipakai oleh Ustaz Fikri. Ya, silakan, boleh ambil, silakan. Dengan 10 juta Quran dapat sorbannya Ustaz Fikri sekaligus dapat tambahan 1 Al-Quran. Iya, silakan. Yang mau minat sorban yang dipakai Ustaz Fikri, ini sorban ramah kayaknya. Silakan, cukup dengan 10 juta, bisa dicicil selama 3 bulan juga. 10 juta ya, jadi tidak harus malam ini cuma 10 juta ya. Silakan, Masya Allah. Ini juga ada ayahanda yang ikut 5 Al-Quran, itu berarti 10 juta juga ya. Tapi khusus sorban kita akan lelang khusus sorban 10 juta rupiah. Yang mau ikut silakan, masih ada kesempatan. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini tinggal berapa? Pokoknya tinggal berapa? Ya, yang besar tinggal 2 untuk 2 orang terakhir. Yang kecil masih ada 10. Yang kecil ini cukup 500.000 rupiah. Ya, 500.000 rupiah cukup dengan infak 500.000 rupiah, bisa dicicil selama 3 bulan. Dapat Quran yang lebih kecil tinggal 10, berarti itu 10 orang. Yang besar tinggal 1 lagi. Masya Allah, ini habis malam ini di masjid tercinta kita nih ya. Yang 2 juta tinggal jatah untuk 1 orang. Yang 500.000 jatah untuk 10 orang. Ada lagi sorban Ustaz Fikri, itu 10 juta rupiah. Barangkali ada yang mau memiliki sorban beliau yang sudah dipakai keliling kemana-mana. Wah, Masya Allah, Insya Allah pahala dari sorban itu banyak banget ya. Ya, silakan. Masih ada peluang 1 orang untuk yang 2 juta rupiah. Ada peluang untuk 10 orang yang infak cukup 500.000 rupiah ya. Jadi ada peluang untuk 10 orang yang 500.000 rupiah. Ada peluang yang 2 juta untuk 1 orang lagi. Dan ada peluang juga untuk syarat atau sorban Ustaz Fikri 10 juta rupiah. Silakan. Masih ada kesempatan 2 menit terakhir. Masih kita nanti 2 menit terakhir. Setelah ini kita akan berdoa bersama jamaah yang masih bertahan, karena mungkin yang lain sedang ada pertemuan dan ada sudah malam. Ya, kita tunggu 2 menit terakhir. Barangkali masih ada. Untuk yang infak 2 juta tinggal untuk 1 orang lagi. Untuk yang 500.000 untuk 10 orang ya, orang yang lebih kecil ya. Dan sorban Ustaz Fikri yang berminat boleh dengan cukup menyisihkan sebagian rezeki 10 juta rupiah. 2 menit terakhir, masih kita nanti barangkali masih ada. Iya. Oke, kalau begitu kita akan doa dulu karena sudah malam. Kita akan doa bersama dulu di pintu Ustaz Fikri. Kita akan nanti setelah selesai doa, yang mau nyusul ikut 2 juta masih ada kuota untuk 1 orang. Yang mau ikut infak 5.000 masih ada kuota untuk 10 orang. Dan ada 1 sorban Ustaz Fikri untuk khusus yang sedekah 10 juta rupiah malam ini, yang kesemuanya bisa dicicil selama 3 bulan. Kalau Ustaz Fikri yang berdoa kita semua. Bapak Ibu jangan keluar dulu, mari sama-sama kita
yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Anak-anak yang sedang bekerja, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Fatihah yang niat sedekah yang ketiga, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah hajat dan keinginan para penyedekah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkal niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli 'asir, yassir 'alaina kulla 'asir wa tafsirul 'asir 'alaika yassir. Allahumma ma la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al al-jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hadirin wa hadirat rahimahumullah. Ya, sebagian sudah meninggalkan tapi kita mulai. Kita sudah bilang akhir kegiatan kita bagaimana. Alhamdulillah, luar biasa antusias daripada jamaah ini dalam membantu program almarhum Syekh Ali Jamil, yaitu salah satunya untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan amal-amal kita pada malam hari ini semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ada pada diri kita, keluarga kita, dan insyaallah hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mewakili Partai Majelis Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita, terutama kalau Kiai Haji Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, di masjid kita ini. Ya, itu adalah syukuran kita. Ada pertanyaan, berapa modalnya? Alhamdulillah, alhamdulillah bersilaturahmi di antara kita ini. Alhamdulillah tidak ada perbedaan tertentu dari masjid kita. Dan juga terima kasih kami kepada para jamaah semua yang bisa hadir di tempat ini mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangannya, kami juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita hari ini alhamdulillah ma'alim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik jamaah. Iya, kedua